Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas tentang desain industri. Oke, jadi mungkin di materi desain industri ini seperti biasa saya nggak akan lama-lama, tapi saya minta tolong kalau seandainya ada yang kalian belum paham, kalau ada yang diantaranya kalian belum paham tentang hakikat desain industri ini, langsung kontak saya. Oke, nanti akan saya lanjutkan diskusinya via Japri saja. Karena nggak mungkin kamu langsung tahu tentang hakikat desain industri. Karena berdasarkan beberapa diskusi yang masuk ke saya, teman-teman kalian ya, ada yang diskusi ke saya. Kemudian saya perhatikan juga dari jawaban-jawaban kuis yang waktu itu kalian kumpulkan di saya, ada beberapa dalam banyak deh ya kan di antara kalian yang tidak bisa membedakan antara desain industri dengan paten, tidak bisa membedakan desain industri dengan merek dagang, tidak bisa membedakan itu. Padahal antara desain industri kemudian ada merek dagang waktu paten itu adalah hal-hal yang berbeda satu sama lain. Oke, jadi kalau seandainya paham semua Pak, nggak ada yang ditanyakan, saya nggak percaya. Oke. Nah, baik kita mulai ya. Pertama, di dunia ya kan, di dunia ini hal-hal mengenai desain industri itu diatur oleh tiga apa namanya hukum internasional. Yang pertama itu WTO, World Trade Organization, di bawah PBB langsung. Kemudian ada TRIPS, dan kemudian ada Konvensi Paris. Nah, untuk Konvensi Paris sudah pernah kita pelajari ya di pertemuan sebelum UTS. Nah, untuk TRIPS sendiri di Indonesia itu sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dan kemudian hasil dari Konvensi Paris sudah disahkan di Indonesia berdalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997. Kalau WTO gimana, Pak? Sebagai anggota resmi sebagai anggota resmi PBB, ya kan? Ini sudah menjadi aturan umum yang harus diikuti oleh seluruh negara peserta. Baik. Nah, kemudian apa sih Pak tujuan dari adanya undang-undang desain industri ini atau hal-hal atau hukum yang mengatur tentang desain industri? Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di bidang desain industri. Memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di bidang desain industri. Di mana perlindungan hukum itu meliputi menjamin hak pendesain, entah itu hak moralnya maupun hak komersilnya. Seandainya harus ada nominal yang dia terima karena desain itu, ya kan, karena desain industri tersebut, hukum ini menjaminnya. Jika memang harus ada tanda petik pujian yang dia terima, maka hukum ini pun menjamin bahwa sang pendesain itu menerima pujian tersebut dalam bentuk apapun pujiannya ya. Kemudian mengatur kewajiban pendesain. Nah, selain menjamin hak pendesain, hukum tentang desain industri juga untuk mengatur kewajiban pendesain. Kewajibannya yang seperti apa, Pak? Bagaimana agar dari desain yang dia ciptakan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang bisa mengacaukan kemaslahatan umum. Jangan sampai desain yang sudah dia kembangkan ini membawa mudarat bagi masyarakat luas. Bentuknya bisa apa saja. Oleh karena itulah maka hukum ini selain menjamin hak pendesain juga mengatur tentang kewajiban pendesain. Di samping itu, adanya hukum-hukum yang mengatur tentang desain industri ini sekaligus menjadi peringatan dan ancaman bagi siapapun yang tidak berwenang terhadap desain tersebut agar tidak menyalahgunakannya. Nah, setidaknya inilah beberapa poin pokok yang menjadi alasan kenapa desain industri itu ada hukum yang memayunginya.
Kemudian di Indonesia sendiri kita memiliki yang namanya UUDI alias Undang-Undang Desain Industri. Nah, Undang-Undang Desain Industri ini bertujuan untuk mencegah penjiplakan, peniruan, pembajakan terhadap desain industri terkenal. Mencegah penjiplakan, peniruan, pembajakan terhadap desain industri terkenal. Bagaimana kalau nggak terkenal, Pak? Kalau desainnya nggak terkenal, buat apa dijiplak? Ya nggak? Buat apa dijiplak seandainya desainnya itu nggak terkenal? Bukankah seseorang menjiplak hasil karya itu karena karya tersebut terkenal? Bukankah kalau kita hendak meniru sesuatu, untuk apalagi ini kita bicara masalah industri ya, yang bernilai komersial tinggi ya, buat apa meniru sesuatu yang tidak laku di pasaran? Yang ditiru pastikan sesuatu yang laris di pasaran, ya enggak? Nah, oleh karena itulah Undang-Undang Desain Industri ini bertujuan untuk mencegah penjiplakan, peniruan, pembajakan terhadap desain industri yang terkenal. Serta sebagai pengakuan kepemilikan terhadap karya estetik yang dapat diproduksi berulang-ulang serta menghasilkan suatu barang 2 atau 3 dimensi. Coba kita telah satu persatu ya. Pengakuan kepemilikan, ini kamu sudah tahu deh ya tentang pengakuan kepemilikan. Jadi memang sebenarnya ini yang mendesain ini siapa? Pendesainnya siapa? Yeah. Terhadap sebuah karya estetik. Karya estetik itu sesuatu yang bernilai seni. Dapat diproduksi berulang-ulang. Jadi maksudnya nggak cuma sekali produksi saja. Nggak cuma sekali produksi saja. Tapi bisa dimuncul-munculkan kembali. Kemudian serta menghasilkan suatu barang 2 atau 3 dimensi. Jadi maksudnya 2 atau 3 dimensi ini bisa lukisan, ya kan, bisa lukisan atau ya kamu paham ya perbedaannya antara 1, 2 dan 3 dimensi ya. Kalau 1 dimensi itu kan hanya garis lurus saja, garis lurus 1 dimensi. 2 dimensi kamu tengok deh gambar yang apa namanya, fotomu gitu ya, atau gambar yang ada di kamarmu sekarang apa gitu. Nah, itu 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi sudah mulai terlihat apa dalam gambar ini, apa dalam karya ini terlihat sudut-sudut lainnya. Jadi nggak cuman hanya terlihat tampak depannya saja kan, tapi sedikit tampak samping dan belakangnya pun juga terlihat. Itu pengertian sederhananya. Nah, dengan adanya aturan ini, maka diharapkan akan merangsang aktivitas kreatif pendesain. Nah, jadi dengan adanya undang-undang ini, ya kan, karena mereka sudah tidak bisa lagi sembarangan melakukan penjiplakan dan peniruan, karena kalau sampai nekat menjiplak dan meniru akan ada konsekuensi hukum yang mereka temui, gitu. Nah, hingga akhirnya mereka berpikir secara lebih keras lagi. Gimana agar juga muncul sebuah karya yang fenomenal di sini. Ada sebuah desain industri yang fenomenal di sini. Yang akhirnya bisa menjadi industri terkenal juga tanpa harus menjiplak, meniru, dan membajak milik orang lain. Nah, itulah salah satu harapan kenapa Undang-Undang Desain Industri ini ada. Kan untuk merangsang aktivitas kreatif pendesain. Nah, ketika para pendesain sudah terangsang aktivitas kreatifnya, maka akan tumbuh desain-desain baru. Kamu ingat ya, di pertemuan-pertemuan awal dulu, salah satu hakikat dari hak kekayaan intelektual itu kan harga diri suatu bangsa. Ya enggak? Ingat ya, dulu pernah kita pelajari. Hakikatnya adalah salah satunya adalah harga diri suatu bangsa. Makin banyak hak kekayaan intelektualnya, makin banyak desain industrinya, maka artinya pengembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas di negara tersebut, di bangsa tersebut itu tinggi. Oke, kalau seandainya hak kekayaan intelektualnya rendah, ya kan, desain industrinya rendah, ya kan, patennya rendah, maka itu artinya di negara tersebut atau pada diri bangsa tersebut perkembangan ipteknya sangat rendah. Nah, maka harapannya dengan munculnya desain industri ini akan mendorong tumbuhnya desain-desain baru. Dan desain-desain baru ini lahir dari adanya
aktivitas kreatif yang terangsang pada diri para pendesain karena mereka nggak berani jiplak. Gampang ya, itu dia tentang undang-undang desain industri. Kan tetapi desain industri ini kalau sudah bersinggungan dengan karya-karya tradisional ini memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahannya di antara lain desain industri yang dibuat oleh industri kerajinan tradisional akan memiliki kesamaan satu sama lain. Maksudnya gimana, Pak? Ini deh. Kamu main ke Malioboro, ya kan? Kamu main ke Malioboro. Nah, di Malioboro yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, kamu pasti lihat dong. Ada misalnya bangunan keraton gitu ya, atau kalau enggak desain becak atau desain sepeda ontel dari kayu gitu. Lihat ya Pak, ada ya cenderamata itu. Nah, tapi kalau kamu datang ke Bali misalnya, kamu juga menemukan desain yang sama kan, tapi mungkin desainnya bukan keraton, tapi mungkin desainnya itu pura. Bentuknya pura, ya kan, bentuknya pura. Akan tetapi konsepnya sama. Pertanyaannya, mana duluan yang desain itu? Yang ada di Jogja atau yang ada di Bali? Yang satu gambar candi khas, candi Prambanan gitu misalnya ya, yang ada di Sleman, candi Prambanan. Yang satu candi yang ada di Bali. Nah, pertanyaannya siapa duluan coba? Nah, jadi ada kesamaan. Sulit menemukan daerah asal, geographical origin, desain industri tradisional yang tadi itu contohnya. Mana duluan? Batik misalnya, masing-masing daerah di Indonesia punya batik. Memang sih pada akhirnya batik mendapat pengakuan internasional dari Indonesia, yes, bukan dari negara lain, tapi dari Indonesia. Pertanyaannya, setiap daerah di Indonesia ini punya batik, dan mana geographical origin dari batik ini? Apakah ada yang di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau di pulau-pulau lainnya? Susah kita menemukan daerah asalnya. Kemudian desain industri tradisional akan mudah ditiru oleh daerah lainnya. Lalu diajukan permohonan pendaftarannya. Ini sama seperti yang tadi awal saya sampaikan, bisa aja wilayah lain yang bukan merupakan geographical originnya itu yang mendaftarkan desain industri tersebut. Bisa aja. Nah, karena kemungkinan itu sangat besar, maka akan ada kemungkinan juga akan banyak tuntutan pembatalan karena kemiripan. Jadi ini petugas yang mencatat, ya kan, yang mencatat tentang desain industri ini harus siap-siap aja. Bisa mendapat istilahnya ya, pengajuan pembatalan bertubi-tubi. Dan kemudian untuk kasus di Indonesia sendiri belum ada kajian perbandingan desain industri tradisional yang ada di Indonesia. Maksudnya gimana, Pak? Desain industri A gitu ya, yang ada di kota Medan misalnya, dengan yang ada di Lombok misalnya. Ada sebuah produk atau desain yang mirip. Apa perbedaannya? Nah, di sini belum ada kajian perbandingan desain industri tersebut, belum ada. Kalau orang-orang yang mengamati secara bebas itu ada. Akan tapi badan yang khusus untuk melakukan kajian perbandingan desain industri tersebut nggak ada. Apa bedanya songket yang ada di kota A dengan songket yang ada di kota B? Sebenarnya di mana? Cara membuatnya, polanya, coraknya, atau apa itu belum ada. Yang ada hanya baru sekedar orang-orang yang mengamati secara tanda petik liar. Oke. Nah, di sini desain industri berbeda dengan paten ya, Dek ya. Jadi, jika lagi desain industri itu berbeda dengan paten karena desain industri tidak memerlukan langkah inventif. Langkah inventif maksudnya gimana, Pak? Jadi ketika kalau kita seandainya mengajukan paten itu ada langkah-langkah inventifnya. Jadi harus benar-benar
ada catatan yang jelas step by step yang dilakukan apa saja hingga akhirnya karya tersebut layak disebut paten. Nah, sedangkan kalau desain industri ini ada di buku, harusnya di poin keempat ya, tapi lupa saya sampaikan, lupa saya ketik di sini. Tapi di buku ada. Cukup hanya menyerahkan ini contoh desain industrinya, memberikan contoh desain industrinya seperti apa. Kemudian yang kedua, desain industri itu merupakan keterampilan kerja yang bersifat seni. Tadi itu juga sudah sempat saya sebutkan ya. Mengutamakan keterampilan kerja bersifat seni. Berbeda dengan paten yang sifatnya itu lebih apa ya istilahnya deh ya? Lebih bersifat how to. Okay. Kemudian cenderung mengikuti mode musiman. Nah, karena desain industri itu jadi begini, misalnya Pak, desain mode musiman. Ganti zaman, ya kan? Seiring berkembangnya waktu, tren itu kan berubah. Nah, desain industri ini mengikuti tren tersebut. Jadi, desain industri hari ini berbeda dengan yang kemarin. Dan industri yang muncul besok pasti akan berbeda dengan hari ini. Kenapa? Karena tren berubah. Tren berubah, desain industri juga berubah mengikuti mode. Jadi itulah kenapa disebut dengan desain industri ini musiman. Berbeda dengan paten ya. Kalau paten dari dulu sampai sekarang ya bentuknya itu nggak bisa diganggu gugat kecuali ada aturan-aturan hukum yang memungkinkannya. Baik, itu aja deh yang saya sampaikan ya. Nggak usah banyak-banyak deh. Kasihan kotamu juga nanti nonton ini lama-lama. Baik, terima kasih diskusinya saya tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.